Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-7. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyelesaikan ibadah puasa ini sampai akhir bulan Ramadan ini. Hadirin pemirsa yang budiman, perintah puasa adalah perintah yang sudah jelas termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelaslah di sana kita bisa melihat dengan beberapa dimensi, kita bisa mempertanyakan dua hal terkait dengan yang tadi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan puasa. Pertanyaan yang pertama adalah, untuk siapakah puasa itu diperintahkan? Yang kedua, untuk apakah puasa itu kita diperintahkan? Untuk yang pertama sudah jelas di situ bahwa puasa adalah suatu perintah yang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Kita bersyukur bahwa kita melaksanakan ibadah puasa berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena tidak semua orang yang merasa diri sudah menjadi orang yang Islam, sudah menjadi seorang Muslim, tetapi bisa melaksanakan ibadah puasa seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan hidayah, kekuatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini sebagai bentuk bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang lebih mendalamnya adalah, apakah ciri-ciri dari orang yang beriman itu? Setidaknya ada 3 ciri seseorang itu dikatakan beriman. Yang pertama adalah ciri orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah, maka dia akan merasa gemetar, akan merasa takut. Tetapi yang dimasukkan dengan takut di sini berbeda dengan ketakutan antara takut kita kepada makhluk dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita takut kepada makhluk, maka setidaknya kita melakukan 2 hal. Yang pertama, kita tidak ingin berjumpa dengan makhluk yang kita takuti. Seandainya pun kita berjumpa, tentu kita akan menjauh dan menghindari. Tetapi ketika kita takut dengan Allah, yang dimaksudkan adalah bahwa kita justru semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan di sini dalam arti bahwa kita takut untuk tidak bisa melaksanakan apa yang diperintah, dan kita takut untuk melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama dari orang-orang yang dinamakan. Ciri yang kedua dari orang yang beriman adalah hatinya bergetar, hatinya bertambah keimanannya ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan. Jika ada teriakan Allahu Akbar, dan itu merupakan ayat suci bagian di ayat suci, maka hatinya bergetar, bertambah keimanan. Itulah ciri dari orang yang beriman, yaitu bergetar dan bertambah keyakinannya ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Terakhir yang ketiga adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal itu artinya berpasrah diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dari sudut proses dan hasilnya. Tetapi perlu disadari oleh kita, antara kepasrahan diri dengan menyerahkan diri itu suatu hal yang berbeda. Kepasrahan itu adalah sebuah totalitas yang berdasar kepada hati nurani dan keyakinan yang kuat. Tetapi
menyerahkan diri adalah sesuatu yang dipaksa, sesuatu yang kita tidak kuasa untuk melakukan. Jadi jelas perbedaannya. Bertawakal itu adalah kepasrahan diri kita sebagai makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa yang Maha mengatur dalam kehidupan kita semuanya, dari mulai sejak lahir sampai kita di akhirat. Itulah bentuk totalitas dari yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, terkait untuk siapakah puasa ini diperintahkan? Maka tadi disatakan bahwa untuk orang-orang yang beriman. Dan untuk apakah puasa ini diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang hal yang perlu diingat bahwa puasa itu bukanlah tujuan, tetapi puasa itu hanyalah alat. Jika boleh saya mengibaratkan, jika puasa ini diibaratkan oleh sebuah HP, sebuah handphone yang dipegang oleh kita semua. Buat apa handphone kita harganya mahal? Buat apa mereknya bagus? Tetapi esensi dari HP itu sendiri, tujuan utamanya adalah HP itulah untuk mempermudah komunikasi kita dengan orang lain. Seandainya HP kita bagus, mereknya terkenal, tetapi kita ketika dihubungi terdengar suara maaf tidak bisa dihubungi karena di luar jangkauan, apalagi HP yang mahal itu. Juga kita saat menghubungi orang lain malah justru maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk menghubungi. Itu berarti bahwa puasa yang kita jalankan tidak sesuai dengan apa yang disarankan dan diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan tujuan esensi dari puasa itu sendiri, yaitu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai akhir Ramadan, dan semoga ibadah puasa yang kita laksanakan benar-benar menghantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Mohon maaf atas segala hal. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.